Sekarang tadi Prambanan. Pokoknya ini ada candi, diukir, dibangun, belum selesai, tamat. Ma, jangan sampai di atas sekali, Aika salah. Hai, selamat datang di Jogja. Ini itu kita mau jalan-jalan bareng mama aku. Nah, aku itu dengan Omi stay di kosan adik aku. Dan ini kita mau jalan-jalan di Jogja. Rencananya hari ini tuh kita mau ke Solo dulu. Oke, mungkin itu suami aku yang sana. Jadi, hayu kita menyusul dia. Assalamualaikum Abang Grab. Salam. Yang aku bawa vlog. Yang hai dulu. Halo. Mau kemana, Bu? Aku mau jalan-jalan. Ya, seperti itu. Dan kita nunggu mamaku selesai dari segala kerempongannya. Kamu payungnya sih di gerbang belanja juga ada yang Sekarang kita di Prambanan. Ini kita mau jalan-jalan di sekitar sini. Enggak, bukan 5.000 ya, Pak? kita pajaknya naik, makannya juga mahal di sini. Oh. Harganya per mobil, jadi untuk satu keluarga udah beli tiket masuk, foto-foto juga kita bantu. Mama, ke kanan. Mama mau ke mana? Ke kanan? Dan dapat beberapa lokasi yang Nggak boleh sendiri. Menunjukkan harus pakai KTP ya. Hai Kak. Tiketnya sesuai di dalam aja. Oke. Mari. Ya, silakan bereskan di sini ya tiketnya ya, Bu ya. Oke. Pas barcode-nya tengah-tengah. Oke. Saya bantu ya, barcode ini ya. Dari hijau masuk jalan. Terima kasih. Oke, ini aku udah masuk ke dalam. Tadi itu pas di pintu masuk setelah selesai beli tiket, kita itu diminta untuk tunjukin paspor atau KTP. Terus setelah itu kita masuk diminta untuk scan barcode-nya. Ini aku mau spill harga tiket masuknya. Khusus warga lokal, warga negara Indonesia, itu dewasa sekitar 50.000 per orang. Nah, untuk anak-anak dari umur 3 sampai 10 tahun itu sekitar 25.000. Harga ini tuh sama aja untuk kalian yang mau datang di weekday maupun weekend. Gak ada harga khusus akhir pekan ya. Kalau kamu itu wisatawan luar negeri, tiketnya lebih tinggi sekitar 400.000 untuk dewasa, dan untuk anak-anak itu sekitar 200.000. Sebelum masuk ke candi utama, kita foto-foto dulu dong pastinya. Di bagian depan ini ada tulisan besar Prambanan, jadi ini tuh udah jadi spot favorit buat foto. Karena ini langsung view-nya Candi Prambanan. Nah, kalau mau foto-foto itu sambil berteduh di bawah pohon. Karena cuacanya ini cukup panas. Tapi di sini lumayan adem ya, karena udah di bawah pohon nih pastinya. Makanya itu kalau punya pohon itu jangan main ditebang aja karena fungsinya banyak. Oke, setelah puas foto-foto, baru deh kita lanjut masuk ke candi utamanya. Jelaskan sedikit. Pokoknya ini ada candi, diukir, dibangun, belum selesai, tamat. Nah, ini aku mau cerita sejarah dikit ya yang setahu aku. Jadi sambil jalan kaki menuju Candi Prambanan, sedikit cerita ya tentang tempat ini. Nah, jadi Candi Prambanan itu adalah candi Hindu terbesar di Indonesia dan dibangun sekitar abad ke-9. Candi ini tuh dipersembahkan untuk Trimurti, yaitu 3 dewa ya, yaitu Dewa Brahma, Dewa Wisnu, dan Dewa Siwa. Untuk Candi Siwa adalah candi utama dan yang paling tinggi di kompleks Prambanan. Karena keindahan dan nilai sejarah Candi Prambanan ini, jadi Candi Prambanan ini sudah diakui sebagai situs warisan dunia UNESCO. Pak, boleh kamera? Mama dulu.
Sekarang aku udah mau sampai puncaknya, ini udah naik beberapa tangga dan akhirnya masuk ke dalam candi utama. Aku itu biasanya kesini, tapi aku nggak pernah masuk ke dalam, hanya karena mama aku pengen lihat aja, jadi ya udah aku ikut ya. Oke, di dalam sini tuh ada patung besar Dewa Siwa yang jadi tokoh utama di Candi Prambanan. Nah, patungnya itu tinggi banget dan kelihatan megah, bikin suasananya itu terasa sakral tapi juga indah. Kalau kita perhatikan, batu-batunya itu detail banget ya, tersusun rapi, dan di dinding ada ukiran-ukiran halus yang menceritakan kisah dan kehidupan pada zaman dulu. Walaupun candinya itu sudah sangat tua, detailnya itu masih sangat kelihatan jelas sampai sekarang, dan itu yang bikin aku kagum banget sama tempat ini. Di kawasan Candi Prambanan ini ternyata ada ratusan candi loh. Dan totalnya itu ada sekitar 240 candi yang ada di dalam kompleks ini. Tapi nih ya, yang berdiri megah dan paling utama itu adalah di kompleks inti. Nah, jumlahnya itu hanya sekitar 8 candi utama dan 8 candi pendamping. Sisanya itu adalah candi perwara, yaitu candi-candi kecil yang mengelilingi candi utama. Walaupun kesemuanya masih utuh, tapi jumlahnya itu lumayan banyak, dan ini bikin kawasan Prambanan itu terasa luas dan megah banget. Kalau kalian lihat, di tengah kawasan Candi Prambanan ini ada lapangan yang luas banget. Nah, lapangan ini sebenarnya adalah halaman atau pelataran utama Candi Prambanan. Fungsinya itu dulu sebagai area penghubung antara candi-candi dan juga sekaligus untuk ruang terbuka untuk kegiatan keagamaan dan prosesi ritual pada zamannya. Dan sekarang area ini tuh jadi tempat yang enak banget buat jalan santai atau istirahat sebentar untuk menikmati pemandangan Candi Prambanan dari berbagai sudut. Nah, view-nya itu luas, anginnya juga enak, dan jadi betah lama-lama di sini. Gak usah pulang dah, kita di sini aja. Setelah dari area candi, kita sempatin dulu mampir ke Museum Candi Prambanan. Sebenarnya di dalam museum ini ada banyak banget koleksi peninggalan sejarah dan informasi tentang Candi Prambanan. Tapi kali ini tuh kita nggak masuk sampai ke dalam ruangannya, cuman lihat-lihat dari area luarnya aja. Oke, jadi ini di area teras Museum Candi Prambanan kita pasti akan melihat gamelan yang dipajang di sini. Nah, gamelan ini adalah alat musik tradisional khas Jawa yang biasanya digunakan untuk mengiringi upacara adat dan pertunjukan budaya. Suara gamelan dikenal khas dan menenangkan, dan juga sering dikaitkan dengan cerita-cerita sejarah dan tradisi Jawa. Walaupun kita cuma hanya melihat di area teras, rasanya itu tetap seru karena kita itu bisa lebih dekat dengan budaya Jawa yang masih terus dilestarikan sampai sekarang. DP candi itu masih banyak. Mama masuk ke sana, di dalam sana belok kiri. Yang tadi terang, masih banyak candi di dia. Sudah dia candi lebih sama ke sana. Kalau ada terbarunya boleh. Dapat candi. Semoga sabar yang tadi ada. Main taman binatang. Apa sana itu? Iya. Kiri. Kayu. Bukan, itu permain panah.
main Jabal Arusa. Aish. Ah, Di dalam kawasan Candi Prambanan ini ternyata juga ada mini zoo-nya loh. Nah, di sini tuh ada beberapa hewan yang bisa dilihat. Jadi cocok banget buat yang datang bareng keluarga dan anak-anak. Setelah jalan jauh keliling candi, mampir ke mini zoo ini jadi penutup yang seru dan santai. Nah, segitu dulu liburan singkat kita di Candi Prambanan bareng aku, suami, mama, dan adik aku. Semoga video ini bisa jadi referensi atau teman liburan buat kalian. Nah, kalau kalian suka video ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya, supaya aku bisa terus sharing cerita liburan lainnya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye!